Halo sayangku. Kamu kok nggak pulang-pulang sih? Masih di rusun? Iya masih di sini. Nanti sebentar lagi pulang ya. Cepetan pulang dong. Iya. Tapi dikunci itu. Dikunci aja. Beneran ya? Pintu aku kunci nih. Sama ini. Sisain makanan sedikit. Iya. Kamu jangan capek-capek tapi bukan kerjaan kan? Berisik. Iya. Love you sayang, love. Mohon maaf. Tuh, denger tuh. Ada paket. Aku ambil dulu ya. Paketnya berisik. Jangan-jangan paket cinta dari kamu. Aku ambil dulu. Dari mana? Malam bang. Yuk. Di sini aman kok mbak. Ada Asif di bawah. Nah, kalau mbak mau makan, warung banyak. Gampang aja. Tempat ini udah lama nggak diisi mbak. Mungkin sekitar 5-6 tahun gitu sih. Silakan. Penghuni sebelumnya nggak betah. Nggak tahu juga kenapa. Penghuni sebelumnya juga sama.
Cuma sebulan kayaknya sih. Katanya dipindah mendadak ke kota lain. Barang-barangnya udah komplit kok, Mbak. Jadi tinggal masuk aja. Di sini ada 2 kamar. Yang satu masih ada kasurnya malah. Ini Mbak bisa dilihat. Ini ruang gelap ya? Iya kali. Berapa jadinya per bulan di sini? Gope aja sih. Listrik, air, dan vakum nanti beda lagi. Mas, ini saya kasih DP-nya aja dulu ya. Iya. Iya, makasih Mbak. Bisa masuk kapan ya? Kapan aja. Aduh, enak nih. Agak-agak adem. Poinnya? Itu aja. Oke. 2, 3. %30 aja. Ambil di saya ya. Pak, Bu. Diskon 30%. Murah aja. Diskon aja. Tiap hari ngutang di sini. Kemarin udah gua korting kan ngambil panci. Ambil. Iya. Tuh, belanja tuh, Bu. Bu, mesti cuci loh. Cuci dong. Itu bukannya tempat fotografer yang dulu itu ya? Kok dia mau sih tinggal di situ? Iya ya Bu, itu kan serem. Takut kalau saya mah. Astagfirullahaladzim, Pak, Bu, nggak boleh ngomongin orang. Kalau kita ngomongin orang, itu sama seperti kita makan daging bangkai saudara sendiri. Dit, kita itu nggak ngomongin orang, kita ngomongin fakta. Kamu kayak nggak tahu aja ceritanya kayak gimana. Masih mending ada yang nepatin. Iya tapi kan serem, Dit. Mending panci listrik. Belum ada kan? Panci listrik, siapa yang mau masak? Di rumah kan Gua saya diskon sendiri. 20%, ayo. Ayo. Siapa yang mau masak? Mesin cuci gua ada, ayo. Mesin cuci mendingan ke laundry. Ya ampun, mainan lagi. Dam. 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 Kamu udah bobo?
bubuk belum sih? Bubuk dong, ngantuk. Gue? Dah, nggak apa-apa, mati lampu doang kok. Nah, udah nyala. Kamu, ya bentar ya. Ini punya lo. Ya. Aduh, yang banyak-banyak dong, Mbak. Jok, tempat Bu Mona kok sudah ada yang isi lagi sih? Ya itu dia Pak. Kerjanya si Joko sama Japra itu Pak. Ya kata mereka buat nambah-nambah pemasukan gitu. Aku loh. Aku udah bilang sama Bu Mona, Pak. Orang yang ngizinin daripada kosong lama juga kan. Orangnya gimana? Orangnya gimana? Waduh, gimana apanya sih? Kan udah aku bilang boleh sama Bu Mona. Ya yang ngontrak lah. Siapa lagi? Dia aman di situ. Ada anaknya. Ada satu sih anaknya tuh. Nggak perhatiin juga. Tapi aman-aman aja, Pak, sampai sekarang. Baiklah. Ntar suruh lapor. Pada bicarain warga lagi. Ya, Kalau ada yang nakut-nakutin, biar Bapak yang tegur. siang Mbak Dada. Joko, enggak lagi enggak. Oh, Joko itu ada paket kotak di tempat saya. Tapi nggak ada nama pengirim sama tujuannya. Masa sih? Kemarin anak-anak cuma pindahin yang dari mobil box. Ya kan, Ci? Iyalah Jok. Emang kita mau mindahin yang dari mana lagi Jok kalau enggak? Ribet amat sih Mbak. Kalau bukan punyanya balikin aja udah. Biar diurus Pak Anwar no. Selamat siang. Main. Ibu Rada ya? Iya. Saya Anwar, ayahnya Joko. Oh, Soal paket, biar nanti diurus sama Joko. Iya. Jok, nggak ada nama tujuannya tapi ya Pak ya. nggak apa-apa ya. Beli. Iya, saya Bu, saya. Iya, ada yang bisa dibantu? Sikat gigi yang ungu sama ini sabun satu. Nanti biar dibicarakan sama Joko. Apa ya Pak? Oh maaf. Saran saya, ya tapi ini cuma saran. Kalau kita dapat kiriman paket yang bukan untuk kita, tidak usah dibuka. Bawa sial. Ini berapa? Semuanya 28.000. Mbak, saya ambil aja, Mbak, sekarang. Kemana lu Jok? Enak aja lu. Katanya lu nungguin kurban. Nanti saya taruh di depan pintunya dan tinggal diambil. Jok, Mbak. jaga warung dulu. Bapak mau tengok renov masjid. Ya udah kalau gitu.
ada info baru. Baru, bentar ya. Pak. Iya, iya, Bu. Nih, Sabun saya kan disuruh bapak ambil paketnya. Itu tempat yang Pak Rolin. di lantai 4 unit 17 sudah ada yang ngisi ya Pak? Iya, itu si Joko sama teman-temannya. Mudah-mudahan baik-baik aja ya Pak. Insya Allah. Pak, jangan lupa datang pengajian. Iya Pak, iya. Kami semua mah pengennya nggak ada apa-apa ya Pak. Iya, Bu. Iya. Iya, iya. Mau kemana? Ya kambing. Ayo. Kenapa ya Mbak? Dam, bukain dong. Dam, bentar lagi Mama. Dam. Maaf mengganggu, maaf. Gini Bu, Bu, ini kan udah mau Idul Adha nih. Nah, ceritanya saya mau ngundang Ibu ke pengajian di gedung serbaguna di depan itu Bu. Iya,
Astagfirullahaladzim. Ibu Muslim kan? Alhamdulillah. Jangan sampai saya salah kan? Takut kenapa-kenapa, nyinggung kan? Jadi ini Bu, masjid sederhana kita ini kan sedang direnovasi nih. Nah, sementara untuk kegiatan lingkungan, ngumpul, ngaji, arisan, kita pindahin ke gedung serbaguna itu. Ya emang kecil sih, tapi ya cukup. Buat Jumatan kan juga cukup juga. Gitu Bu. Ya. Ya. Izin Bu, izin. Izin memasukkan nomor Ibu ke WhatsApp guru penghuni ya. Iya, Pak. Nanti biar Joko yang masukin ya, gitu Bu. Ya. Makasih, Pak. Iya ya, permisi. Assalamualaikum. Jam? Kamu ya? Jam? Ada apa nih? Ini gimana Pak? Rusun bisa nanti juga sadar. Ini masalahnya kalau kita Iya, entar tunggu aja kan masih proses. Iya Pak, ya. Jangan ada kutukan Pak. Ini Pak, aduh. Pakai di Belanda, baru ambil Bu. Belum sih Pak. Oh gimana sih? Minggir lu pada nyusuk-nyusukin. Gua rasa udah benar kita datengin Ustadz Maulana. Apa yang ia kerjain udah sepantasnya. Sebab kalau nggak segera dikerjain, kita akan sangat khawatir kan, ya kan? Jok. Ya Pak. Titip ya, jagain yang benar. Jangan sampai kemasukan lagi, kan kasihan kan? Baik Pak. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau semalam ada gangguan dari bawah. Kali aja bikin ibu gak bisa tidur, apa aktivitasnya terganggu gitu. Nggak apa-apa kok, Pak. Ah, Saya dengar tapi nggak apa-apa kok. anak ibu kali? Damian?
Enggak apa-apa. Dia lagi main aja di kamar. Biasanya nanti sore baru dia main ke bawah sama anak-anak yang lain. Bapak mau masuk? Enggak. Ah, terima kasih. Ya udah kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Yang namanya manusia itu, kalau sudah mati, maka hubungannya di dunia ini pun sudah selesai. Berbeda dengan yang namanya setan. Dia tidak akan pernah mati, ada terus. Bahkan dia ada sebelum manusia diciptakan. Setan itu tahu persis kelebihan serta kelemahan dari kita manusia. Jadi semalam bukan arwah penasaran ya, Bos? Saya belum bisa memastikan. Tapi yang jelas, yang namanya setan itu tidak akan pernah senang. Hidup manusia tenang dan damai. Setan selalu mencari cara untuk mengganggu kita, manusia. Aku mau nanya, Pak Ustadz udah berapa lama ya belajar agama? Apaan sih? Tidak masalah Pak Anwar. Sebenarnya sih sejak kecil Mas Joko. Tapi baru 2 tahun belakangan ini saya betul-betul turun langsung, terjun langsung ke masyarakat yang lebih luas. Mengajarkan keagamaan. Assalamualaikum. Burada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Sehubungan dengan cerita semalam, ya supaya tidak terjadi apa-apa, kami mau doa dari rumah ke rumah. Boleh kami masuk? Oh, iya boleh. Benar kan tapi. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ini mau teh atau kopi? Waduh, gak usah repot-repot Bu, gak usah. Kita juga cuma bentar aja Kak. Ini, kali aja Ibu sudah dengar itu yang peristiwa rame-rame semalam. Yang tadi pagi juga pada kumpul-kumpul di bawah, tahu kan? Ya. Nah itu Bu, warga kita, Pak Sansan. Ya kali aja dia banyak ngelamun apa gimana gitu, tahu-tahu ada yang masuk ke badannya. Maaf Bu Rada, ini Bu Rada tinggal sendirian? Oh enggak, saya sama anak saya. Maaf berantakan. Ada Damien. Umur berapa Damian Bu? Umurnya 8. Lagi rewel-rewel dia. Oh sama kalau itu Bu, ini nih dulu waktu seumur gitu, rewel banget ya. Ya cuma dia seneng kalau ketemu orang baru, seneng banget. Kalau saya mah belum pengalaman Pak. Wong anak saya baru berumur 2 tahun. Itu kalau 2 tahun itu lagi lucu-lucunya itu pas anak saya udah susah diatur, main sama temennya terus. Ya namanya juga anak Bu. Ya gimana ya, rahmat dari Allah, mau diapain lagi kalau nggak kita jaga dengan baik, betul nggak Tat? Betul. Diajarkan agama Purada. Diingatkan tentang yang batil dan yang benar. Baiklah, kita boleh langsung mulai Tat, kan masih banyak Iya. rumah warga yang lain. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Oh, baiklah, Bu. Kalau ada apa-apa, lapor ke saya. Ya. Atau ke Joko juga bisa. Dia juga kagak kemana-mana kok. Jangan lupa sholat dan berdoa, Burada. Bentar, Pak Ustadz. Itu paket di atas meja itu paket buat ibu atau paket yang tempo hari kagak ada namanya itu? Saya udah taruh di luar. Boleh ya, Mbak? Jok. Kata orang tua, tidak baik membuka paket yang bukan untuk kita. Ya meski hanya sekedar barang kiriman sih. Ya tapi kan itu kan emang nggak ada nama tujuannya juga, Pak. Jadi wajar saya pikir itu punya saya. Betul Pak Anwar, Burada. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita sama dengan mencuri. Baiklah kalau begitu, kita bisa langsung kan? Mbak, kamar gelapnya udah dipakai belum? Udah. Lo mau apa sih? Mau lihat proses cetak foto Bapak? Mau ngapain lagi? Dari tadi ngikutin Bapak. Gak ngapa-ngapain. Lu suruh benerin rolling door aja kagak bisa jadi-jadi. Sudahlah Pak Anwar. Kalau maunya Joko begitu ya biarkan saja. Namanya juga anak udah gede. Oh, Ya sudah. proses cetak foto kapan, Mbak? Tapi Ya udah, kami pamit dulu Burada. Jangan pernah lupakan sholat dan berdoa. Karena sebaik-baiknya pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari, Pak. itu tapi apa kan ada cairannya. Nah, itu caranya masih agak Saya pamit juga, Pak. Tadi malas bantuin Bapak aja. Pakainya saya tinggal sini ya. Terima kasih, Mbak. Permisi. Saya suka heran tuh sama Joko, Tat. Tingkahnya ada aja. Apa dia lupa pernah melihat peristiwa besar? Heran saya. Nah, gini nih, Tat. Sering banget nih kejadian nih, mati lampu. Kayak pemadaman berkala aja. Padahal unit yang lain kagak tuh, kan? Berarti unit ini aja yang sering mati lampu. Iya, Repot kalau gitu, Pak. repot. Kemarin udah bilang ke pusat, kagak ada yang datang. Telepon lagi Pak Anwar. Bosen ah. Mungkin panelnya atau apa? Tahu. Bertiga doang nih. Iya, Pak Anwar. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ini Romda, Pak. Ya, anak-anak suka begitu nongkrong. Ya, moga-moga cepet telan nyala lampunya. Kalau soal teknik kagak tahu lah, Tat. Pusing. Emang kalau mati lampu repot pasti. Ya udah, Pak Anwar. Ye, Saya permisi dulu. Kalau misalnya ada apa-apa, hubungin saya saja. insya Allah kagak ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Tat.
Mbak, bisa kita bicara berdua? Ada apa ya Mbak ya? Maaf. Maaf sebelumnya. Saya harap Mbak segera pergi dari tempat itu. Ya, nggak apa-apa kok Mbak. Paket tanpa nama, Mbak. Kenapa? Mbak masih dapat paket tanpa nama kan? Ya, Itu masalahnya, Mbak. Paket itu adalah bentuk kutukannya. Kalau dibuka, selalu ada yang mati. Tolong, Mbak, buat kebaikan kita sama-sama. Ini bukan cuma soal unitnya, tapi soal semua lingkungan ini, Mbak. Belum Mbak, penghuninya juga dapat teror kayak gitu, Mbak. Sama, dapat teror yang sama setiap kali dibuka ada yang mati, Mbak. ya nggak saya buka. Mbak, tolong ya Mbak, unitnya emang murah, tapi tolong pindah dari sana ya Mbak. Ini anak Mbak juga. Ya, ya. Anak gue. Ayo Mbak, biar anak Mbak tenang. Kalau di sana, ngomong apa di sana terus? Saya tahu. Saya tahu kalau tolong ini tolong. Sabar. Mbak. Saya tahu kalau anak Mbak nggak tenang di sana Mbak. Mbak, tolonglah pikirin orang lain, jangan cuma kita aja. Buat semuanya, buat lingkungan ini, jangan pikirin diri sendiri. Bang, nanti kalau masuk jangan lupa matiin kompornya ya. Cek air, udah masak belum? Aduh, iya sayang, iya. Bawel. Apa ya? Kenapa sih? Kamu harus dengerin aku dulu. Aduh, kok aku nggak bisa kalau kita terus kayak gini.
lihat-lihat. Jalan terus sana. Kenapa? Aku deh. Aku nggak bisa. Kalau tiap hari nyimpan rasa bersalah. Kita dosa. Terus harus ngapain? Hah? Aku nggak tahu. Ya, kita harus ngelakuin sesuatu. Pergi dari sini. Pergi dari tempat ini. Ya. Mau pergi kemana, Maya? Tempatku di sini. Aku juga. Terus? Nggak mau ya, udahlah. Aku malas mikir, Maya. Tunggu dulu. Coba, kamu pikirin kamu. Pikirin baik-baik. Semenjak kejadian itu, ini bukan pertama kali ada orang meninggal. Ada ibu aku, ada bapak kamu, Joko, ada bapak kamu juga. Habis itu siapa lagi? Aku nggak tahu. Kalau kita terus kayak gini, kita yang mati. Kalau kita nggak lari, kita yang mati. Terus Kamu ngerti nggak sih? Kita pergi dari sini. Joko, kamu harus dengerin aku. Lu harus gimana, Maya? Kamu harus tahu ini kita yang salah. Maya, Joko, kenapa lu nggak mulai dari penyewa yang sekarang aja? Kan katanya dia wartawan. Mungkin aja dia punya ide, ya nggak? Daripada gilanya juga orang itu. Yang gila kan itu lu, Mai. Kenapa jadi orang lain? Santai, Mai, santai. Belain aja. Belain teman-teman kamu. Waktu ibu aku meninggal, kamu di mana? Kalau kamu nggak mau ngomong lagi sama aku, apa? Tapi kali ini, dengerin aku. Maya. Oh, terserah. Maya.
Ada. Gak usah lah. Baik. Mau kemana? Sabar. Mbak. Ada. Mbak. Saya mau minta maaf. Buat kejadian beberapa hari lalu. Stres kerjaan aja, Mbak. Hidup juga bikin stres. Salam dong. Maaf ya. Maaf ya. Kami datang ke sini juga bisa minta bantuan Mbak. Siapa tahu bisa bantu. Yuk. Gak apa-apa, santai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waktu ibu saya meninggal, saya juga lihat sekelebat tuh ada Jimmy di sana, Mbak. Apa? Jimmy. Kamu lihat sekelebat? Oh. Ngomongnya nyata-nyata aja deh, jangan yang gaib-gaib. Ini dia dibilangnya nggak bersalah kok di sini. Nah, seingat saya enggak, Mbak. Tapi orang-orang di sini tuh udah kebetulan percayanya dia salah. Orang-orang udah vonis dia salah aja gitu pokoknya, Mbak. Nggak percaya sama pengadilan. Ini Kusni juga nggak ada berita Kusni ditangkap. Kelihatannya gitu deh Mbak. Sampai sekarang masih nggak jelas cerita Kusni ini. Hilang gitu aja. Tapi ada yang bilang udah lama nggak ada kasus mutilasi kayak gini. Iya, betul. Ya kasihan dia nih Mbak. Sejak lihat ibunya mati, dia jadi bisa lihat gitu deh. Sejak kejadian terakhir, dia sering lihat penampakan, terutama waktu malam di rusun ini. Makanya dipilih kerjaan waktu malam aja. Ya di sini sih sekarang belakangan ini siang ada juga ya. Almarhum bapak saya juga sering merasakan hal-hal mistis gitu. Kayak ada yang mengawasi. Jadi itulah mengapa bapak sering minta pengajian rame-rame. Supaya dijauhkan dari niat-niat jahat. Kalian percaya aja sih sama yang kayak gitu-gitu. Ini tempat itu kan udah tua. Yang pasti itu tuh listriknya nggak stabil, mati-mati mulu. Iya Mbak, tapi kan... Iya tahu ada yang meninggal, ya kan? Orang mati kan di mana-mana. Bapak saya juga meninggal waktu itu di rumah, meninggal aja. Udah nggak ada hubungannya lagi sama dunia. Mbak, gini Mbak, arwah tuh ada ya Mbak ya? Ada. Bener-bener ada. Dan mereka tuh coba komunikasi sama kita gitu loh. Iya, apalagi kalau urusan di dunianya belum kelar ya. Ngobrol ya? Ngobrol apa sama kamu? Apa? Hah? Ngobrol. Ngobrol kan? Mbak, saya tuh lihat, bukan ngobrol, bukan ngomong sama dia.
Ya kita nggak tahu komunikasinya beda dan serem juga Mbak. Ngeri loh Mbak, susah punya kemampuan kayak saya kayak gini nih. Heran deh. Gini ya Mbak, kita... Tar. Itu tadi kayaknya nggak ada ya di situ. Kemarin udah saya buang kok itu. Tadi nggak ada, Mbak. Udah saya buang kemarin. Juga... Mai. Enggak. Mai. Sedikit Mbak, maaf ya. Tunggu. Kenapa? Sakit? Ini tuh. Basuh tapi tangan lu. Ada abang yang masih di sini. Udah keberapa nih? Rokok yang lain.
Enak baru aja. Baru minum alkohol, udah mabok. Kak, jangan gitu dong. Tuh kan? Kak, kasih aja kak. Ayah. Kenapa lu, Mas? Kenapa lu, Mas? Ayo, Pak. Itulah akibat kerja malam pulang pagi. Nggak halal, nggak berkah, jadi sial. Emangnya si Maya kerjanya apaan, Bu? Katanya LC karaoke, ngelayanin laki-laki. Kan kasihan Bu Nora kalau tahu anaknya kerja begitu. Astagfirullahaladzim, si Maya bener-bener ya. Udah mah ditinggal sama emak bapaknya, bukannya nyari kerja yang bener. Bu, nih Bu, jangan sampai ya Bu, nanti ibu-ibu ini matinya dicekek setan kayak gitu. Ih, si bapak main nakutin aja. Bukan nakutin, jangan sampai. Tapi kan kita jadi takut kalau digituin. Ya, tapi kan bener. Gimana sih, jangan kayak gitu. Ada apa ya? Bapak, jangan lama-lama di luar. Jangan kebanyakan ngelamun. Ayo masuk. Maaf ya, Neng. Sejak kejadian malam itu, ibu teh jadi khawatir. Kalau suami ibu banyak ngelamun di luar, takut kesambet lagi. Permisi, ibu masuk dulu ya. Pak, ya Allah, Pak. Mbak. Yuk. Banyak ngelamun, atuh. Kasihan Pak Sansan. Udah setahun lebih sejak di PHK. Jadi banyak di rumah. Tadinya baru sempat ngojek. Kecelakaan. Motornya rusak. Malam itu katanya dia duduk di luar. Terus tiba-tiba aja ngomong sendiri. Tahu sendiri, setan paling suka sama orang melamun.
Kamu yakin? Stres aja kali dia. Kan ada tuh penyakit possession trance disorder namanya. Itu orang kehilangan kontrol atas dirinya. Maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya siapa tadi? Pak Sasan. Ya, dia tuh stres. Tapi ini bukan yang pertama kalinya terjadi di tempat ini, Mbak. Ibunya Maya dulu katanya kemasukan lalu dia mati nggak wajar. Tetangga di ujung juga gitu. Kayak mendadak histeris dan bentur-benturkan kepalanya sampai pecah. Enggak lah. Adalah itu penjelasannya. Enggak, Mbak. Ibunya Maya pernah bilang dia berulang kali diteror arwah penasaran. Terus dia mati nggak wajar, Mbak. Mbak, dengerin saya. Jadi kamu percaya karena gaib ya? Kekuatan gaib kan semuanya? Terus setan? Ya udah, ya. Saya ini udah betah di sini ya. Damian juga udah senang tinggal di sini. Saya nggak peduli pada mati kenapa, bapak kamu mati kenapa, saya nggak peduli. Mbak. Kamu stop nakut-nakutin saya. Mbak. Ya, Ibu Mona Hasnah? nggak ada nama orang itu di sini, Mas. Tapi alamatnya betul kan? Iya, tapi nggak ada nama orang itu di sini. Duh, mana nggak ada nomor kontak pengirimnya juga lagi. Mas, saya aja yang cariin. Nggak apa-apa, saya orang baru kok di sini, jadi saya pengen kenalan juga sama yang lain. Kopi, Bu. Bongong aja terus di luar, Pak. Kopi, Bu. Pak, jangan ngalamin aja atuh. Pak, Bu. Ini ada surat. Saya kirim ke tempat saya, tapi... Bu. Coba, Neng. Pak Ibu lihat. Saha? Bu Mona, Pak, yang punya tempat itu. Mona. Neng nanti tanya Joko. Yang tahu alamat rumah Bu Mona mah cuma Joko sama almarhum Pak Anwar. Pak Anwar, almarhum. Kopi, ya, Bu. Ayo Pak, masuk. Masuk.
Udah ibu bikinin di dalam. Ayo masuk minumnya di dalam. Udah pernah kesini, Jok? Pernah, tapi udah lama, Mbak. Semua urusan sekarang diurus online aja sih. Nomornya aja kayak baru ganti. Terakhir kapan ketemu? Tahun lalu apa ya? Orangnya suka sendiri. Waktu beli aja nih diam. Tahu langsung dikasih kunci ke bapak. Mbak, ngapain sampai niat banget mau nganterin kiriman ini? Joko? Ada apa? Tak ada angin, tak ada badai, tiba-tiba datang. Apa kabar, Bu? Ini ada kiriman datang ke unit. Terus Mbak ini, penghuni sana ini maksa pengen ikut nganter. Katanya mau kenalan sama Ibu. Mana paketnya, apa boleh saya terima? Saya Rada. Saya tinggal di unit Ibu. Sebenarnya berapa kali saya terima paket, tapi nggak Maaf, ada. saya lagi gak enak badan. Kan, orangnya emang agak aneh. Orang-orang rusuh saya bilang, dia beli tempat yang Mbak tepati itu buat ngepet. Benda tidur. Mbak, Maaf saya ganggu lagi. ada yang bisa saya bantu? Saya kebetulan lewat sini, jadi saya sekalian mampir. Ada kiriman nyasar lagi? Enggak kok, enggak ada. Saya boleh masuk ya? Oh ya, silakan. Maaf, berantakan. Maklum tinggal sendiri. Silakan. Anak-anaknya di mana, Mbak? Aku nggak punya anak. Rumah ini dulu milik keluarga, jadi perabotnya banyak. Tapi aku tinggal sendirian kok. Kalau Mbak anaknya berapa? Damien, 1. Damien, pasti lucu ya. Umurnya? 8 tahun. Saya masih ingat umur itu. Karena usia jauh beda sama kakak, jadi saya sangat disayang. Berapa jauh bedanya? 14 tahun. Ya, jauh ya. Almarhum kakak sangat sayang pada saya. Mungkin karena kami udah lama jauh terpisah ya. Maksudnya? Oh ya. Saya sebenarnya dibesarkan di Malaysia.
Waktu ayah dan ibu berpisah, makanya kakak ikut ayah ke Jawa. Beberapa tahun kemudian saya menyusul setelah ibu meninggal. Kakaknya. Iya, kakak saya. Familiar ya wajahnya. Di saat akhir hidupnya banyak dibicarakan orang. Dibully netizen, mungkin pernah tahu? Siapa namanya? Kasihan dia. Sampai stres dan pergi begitu aja. Duduk dulu ya. Ini buatan kakak saya. Dia seorang fotografer. Cukup disegani oleh ramai orang. Sehingga suatu masa dia bisa mendapatkan gambar-gambar eksklusif untuk medianya. Tapi ramai aja orang yang nggak suka. Malah dia difitnah. Dibilang berkomplot dengan pembunuh berantai lah. Dia otak kejahatan lah. Orang-orang itu jahat. Tanpa harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa menghakimi kita begitu aja. Membunuh kita di dunia maya dan membuatkan kita kehilangan segalanya. Saya juga kehilangan pekerjaan saya waktu itu gara-gara dihujat saya sama banyak orang, malah saya nggak salah apa-apa. Kamu harus hati-hati dengan lingkunganmu. Lingkunganmu kadang bisa membunuh. Apalagi jika mereka diisi orang-orang jahat dan terkutuk. Yang harus kamu pastikan, jangan membuka apa yang seharusnya tidak ditujukan buatmu. Dam. Dam. Udah tidur ya?
Iya, gua lihat dia semalam. Tiba-tiba aja lari histeris, teriak-teriak kayak ngejar sesuatu tapi nggak tahu apa. Iya Bu, nggak tahu dia lagi ngejar apaan. Yang saya dengar dia teriak-teriak manggil nama Damien, Damien sambil panik kayak gitu. Iya, gua udah coba cegah. Lu lihat kan, gua nangkep. Iya, cuman dianya main loncat gitu aja. Ya, ayo. Jadi ngeri. Aduh, ada korban lagi. Udah Bu, kita doa aja. Mudah-mudahan nggak terjadi korban lagi ya. Udah, doa aja doa. Ih, serem banget. Ih, Jok. Serem banget, Jok. Serem banget. Gua kan lagi di bawah sini, Jok. Terus gua dengar ada yang teriak-teriak. Tiba-tiba udah gitu aja. Lo di sini juga? Enggak, itu pas banget baru gua balik. Apa sudah tempat kita ini? Udah apa sudah? Lah, kenapa? Terus kenapa? Gue udah cerita kan ke lo berdua kan. Yang semalam gue ngejar orang. Terus tiba-tiba hilang kayak asap. Mabok lu. Gua jangan mabok lu. Tempat kita ini. Udah Pak, udah. Ada yang meninggal. Tolong kesini aja. Ya, jangan ada bersih. Dah, lama banget. Lagi pada ngapain sih di dalam? Lagi ngapain Pak? Gak tahu. Petugasnya aja gak tahu. Semuanya. Cuy, lu lihat berita ini deh. Nih. Wah gila ini Pra. Wah. Sejak kapan nih anaknya mati? Udah lama ini. Lebih dari 9 bulan. Dia udah berapa lama ya di sini? Berapa lama Jok? Ya elah. Tolong. Blok. Udah berapa lama Mami lo di sini? 2 bulan ada? 2 bulan lebih kayaknya. Wah, gila lu Jok. Terus lu nggak tahu soal ini? Woi, lu nggak tahu soal ini? Gue nggak pernah lihat anaknya. Tapi gue sering banget lihat dia urus anaknya. Pindahin ke kasur, marahin anaknya. Nyari anaknya di luar ada macem-macem ya. Tar. Lu lihat dia mindahin anaknya? Hah? Iya. Berarti lu lihat udah jadi mumi kayak gini dong? Gak pernah, Ci. Selalunya di kamar sih. Kalau dari ruang depan ke kamar, gue gak pernah lihat. Denger nih, gue bacain. Dan walaupun tidak ada tuntutan resmi dari manapun, tetapi tampaknya hukuman netizen telah membuat pihak manajemen perusahaan untuk merumahkan Rada untuk waktu yang tidak ditentukan. Kasian. Nih, gue juga nemu nih makian-makian setelah dia dipecat. Oh iya, gue pernah lihat nih cerita ini nih. Tapi nggak ngeh aja gue kalau orangnya malah pindah ke sini. Kasian itu. Jadi gila sendiri dia gara-gara sosmed nih. Yoi, hukuman jalanan cuy. Gue juga gila, cuy. Karena yang gue tahu anaknya masih ada. Gue balik dulu lah. Lah. Aduh, udah siang tepat. Jok. Ntar lo balik sini lagi kan? Tarik lo. Ya elah Jok. Si anjing. Orang mati juga nggak usah lu pikirin Jok. Di mana-mana juga banyak orang mati. Iya, tapi matinya agak wajar semua. Jangan berisik main lah. Si tolong.
tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Maafkan saya. Saya tidak bersalah. Ampun. Ampun. Sumpah. Sumpah. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Maafkan saya. Maafkan saya. Ampun. Ampun. Sumpah, saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Maafkan saya. Saya tidak bersalah. Maafkan saya. Ampun. Ampun. Sumpah, saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Maafkan saya. Mas. Maafkan saya. Saya tidak bersalah. Mas. Saya tidak bersalah. Maafkan saya. Maafkan saya. Pada waktunya kita akan musnahkan mereka. Maut pasti akan menunggu mereka dan keturunannya. Sewa 200.000,
ambil 10% buat Bapak. Semurah itu? Iya, kalau Bapak mau naikin boleh. Kasih aja sama saya apa yang saya mau. Baik. Permisi dulu ya Pak, pokoknya kasih kabar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anwar. Nah, sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Sehat. Pak, Maya masuk duluan ya? Iya, Bapak juga mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Allahu akbar. Aku seru iblis yang satu. Inilah masanya. Marokareseka. Mati. Mati kau. Mati. Kau juga mati.
Si Joko mana ya? Dari kemarin takbiran juga nggak kelihatan kan tuh anak. Pikiran ya. Itu pikiran bokapnya ya. Bang, kecap dong bang. Ambil. Aduh, pedih. Kan aneh banget nih. Masa dia nggak tahu kalau anaknya mati? Tahu nggak? Sedangkan dia yang sendiri yang ngawetin mayatnya. Saya juga nggak ngerti, Bu. Bu. Anaknya Bang Ojak hamil ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam pengajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai pengajian kita ini. A'udzu billahi